Kerajaan Bali ini berdiri pada abad ke-8 sampai abad ke-14. Konon, kerajaan Hindu di Pulau Dewata ini tidak langsung bernama Kerajaan Bali, melainkan Kerajaan Bedahulu. Namun, kerajaan ini tunduk kepada kekuasaan Majapahit. Runtuhnya kerajaan Majapahit ini kemudian menjadi Haji Tameng untuk mengembangkan kerajaan yang bernama Kerajaan Gelgel yang mengambil alih kerajaan Majapahit. Setelah kerajaan Gelgel runtuh, kemudian wilayah kekuasaan Majapahit berubah dipegang oleh kerajaan Klungkung. Banyak masalah yang terjadi di kerajaan Klungkung, hingga banyak wilayah yang melepaskan diri. Ada 8 kerajaan kecil yang membentuk kerajaan-kerajaan tersebut, dinamakan wilayah Swapraja. Hingga ada salah satu dari kerajaan kecil tersebut yang disebut Kerajaan Bali, dengan Raja Sri Kesari Warmadewa. Agama di Kerajaan Bali. Walaupun Kerajaan Bali ini adalah kerajaan Hindu, tetapi agama yang berkembang bukan hanya Hindu saja, melainkan juga Buddha, dan tanpa agama atau agama nenek moyang atau animisme. Untuk agama Hindu, rakyat Bali banyak yang menganut, bahkan raja pun menjadikan pimpinan dalam agama Hindu pemerintahan kerajaan. Mereka sudah mengenal mana yang buruk dan baik, sehingga keadilan bisa berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan Kerajaan Bali. Secara umum, sistem pemerintahan yang diberlakukan di lingkungan pemerintahan Kerajaan Bali sudah sangat bagus. Walaupun pada awalnya terpusat pada kekuasaan para raja saja, seiring berjalannya waktu, akhirnya ada beberapa raja yang menugaskan orang lain untuk membantunya. Seperti misalnya Komite Penasehat di masa pemerintahan Raja Udayana yang berfungsi untuk ikut berunding soal permasalahan yang ada di kerajaan. Dengan begitu, beban sebagai seorang raja jadi berkurang. Nama raja-raja yang memimpin Kerajaan Bali. 1. Sri Kesari Warmadewa. Dia adalah raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Bali. 2. Sri Ugrasena. 3. Tabanedra Warmadewa. Raja Bali ini adalah keturunan raja pertama Bali. Gelarnya sebagai raja adalah Sang Ratu Adi Tabanedra Warmadewa. 4. Jayasingha Warmadewa. 5. Jayasadu Warmadewa. Dia adalah raja yang sangat bijak dan sangat peduli dengan fasilitas keagamaan di wilayah kerajaan. 6. Sriwijaya Mahadewi. Menurut silsilah keluarga, Ratu Bali ini adalah putri Empu Sendok dari Jawa Timur dan masih keturunan kerajaan Sriwijaya. 7. Dharma Udayana Warmadewa. Puncak masa kejayaan kerajaan Bali berada dalam pemerintahan Raja Dharma Udayana. 8. Marakata. 9. Anak Kungsu. 10. Jaya Sakti. Undang-undang sudah ada di zaman pemerintahan Jaya Sakti. Nama undang-undang itu adalah Kitab Utara, Widi, Belawan, dan Raja Wacana. 11. Bedahulu. Masa kejayaan Kerajaan Bali. Di masa kejayaan Kerajaan Bali telah tercipta sebuah kehidupan kerajaan yang aman, damai, dan makmur. Pada masa itu, kepentingan rakyat diutamakan dan rakyat pun memperhatikan kehidupannya. Terlebih pada masa pemerintahan Udayana, sistem pemerintahannya telah menghantarkan perekonomian yang lebih baik untuk masyarakat Bali kuno. Penyebab runtuhnya Kerajaan Bali. Pasca Raja Udayana meninggal, Kerajaan Bali mulai mendapatkan banyak serangan. Salah satunya yang sangat total dan tidak bisa diantisipasi adalah penyerangan dari Majapahit yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada, di mana strategi politik sang patih Majapahit tersebut sangat keren dan bersih tanpa membuat kecurigaan pemerintah Bali kuno. Kerajaan Bali berhasil dimasuki dan semuanya dikendalikan oleh Gajah Mada. Hasilnya, runtuh sudah Kerajaan Bali yang melegenda di Pulau Dewata. Adapun peninggalan atau prasasti Kerajaan Bali, di antaranya yaitu 1. Prasasti Panglapuan. 2. Prasasti Belanjong. 3. Prasasti Gunung Penulisan. 4. Candi Padas. 5. Candi Wasan. 6. Candi Mengening. Dan 7. Pura Agung Besaki.